Ya, selamat sore pemirsa, apa kabar? Hari ini hari Jumat, eh, 6 Desember 2024. Maaf ya, kita bikin formatnya POV aja karena hujan. Hari ini kita dihebohkan dengan kabar berita pengunduran diri dari Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, atau yang sering kita sapa dengan Gus Miftah, dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto bidang kerukunan umat beragama dan pengembangan sarana keagamaan, ya, usai kontroversi ya masalah maki-maki pedagang es teh, ya, dengan kata yang lumayan ya lumayan kasar lah. Lalu kemudian beredar video lama dari Gus Miftah yang melantunkan satu ujaran seksis, ya ujaran kebencian terhadap seniwati asal asal Jogja, yang disebut gini, kalau mukanya jelek itu nanti jadi sinden, tapi kalau mukanya cantik nanti jadi L0NT3, atau maaf, iya mbak, atau L onte gitu. Tolonte gitu. Ya, ini menurut saya adalah hal yang nggak baik lah dari seorang dai, kok bicaranya seperti itu, ya. Lalu kemudian Komisi 8 DPR, salah satu anggotanya Kiai Haji Maman Imanul Haqqo, ini mendorong sertifikasi dai, sertifikasi ulama. Lah, masalahnya sertifikasi ulama atau sertifikasi dai itu sebenarnya udah ada dari dulu. Udah ada dari zaman Menteri Agamanya Gus Yakut. Udah ada dari zamannya Bapak Presiden Jokowi. Lah, kenapa baru nyadar sekarang? Kenapa kemarin pas ada wacana begitu langsung pada kejeng-kejeng, langsung pada kejang-kejang, terkejut-kejut gitu loh. Malah di stempel, oh ini ulama pro rezim dan sebagainya. Ya nggak gitu juga, gitu loh. Ini ulama pro rezim yang nanti dapat sertifikasi. Ya nggak gitu juga lah, ini buktinya. Makanya nasihat dari guru saya, Al Habib Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Hussein Al Munawar dari Palembang, mantan Menteri Agama era Presiden Megawati Soekarno Putri di Kabinet Gotong Royong, menjabat dari 2001 sampai dengan 2004. Kebetulan sekarang sedang diberi amanah sebagai imam besar Masjid Agung Palembang atau Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo, Kota Palembang, ya, mengatakan gini, kalau kita ngaji, kalau kita nuntut ilmu, kita harus cari guru yang sanadnya jelas, garis keilmuannya itu jelas. Kalau kita bisa mempelajari kitabnya Imam Syafi'i, harus cari guru yang sanadnya terus bersambung kepada Imam Syafi'inya. Kenapa? Mengikuti Al-Quranul Karim yang sanadnya jelas, sanadnya ada, gitu loh. Sanad itu garis keilmuannya ya jelas, gitu loh. Jangan cari yang sanad keilmuannya nggak jelas, gitu loh. Ya, tapi overall sih menurut saya ini kasus ini cukup menjadi tamparan buat kita semua, agar makanya lebih hati-hati lagi dalam ngaji, gitu loh. Kan saya selalu wanti-wanti, carilah yang sanad keilmuannya itu jelas. Jangan you cari yang sanad keilmuannya tidak jelas,
karena kalau nggak jelas bisa berabe, bisa bahaya nanti ya. Makanya jadi rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, cukuplah kasus Gus Miftah ini ya menjadi cerminan lah ya, agar kita jangan mudah terpana gitu loh dengan ya, mohon maaf ya, ulama-ulama ya, sebenarnya bukan ulama ya, orang-orang yang instan tiba-tiba dipanggil ustadz, panggil. Makanya itu kenapa teman-teman saya itu sampai sekarang nggak mau dipanggil ustadz, walaupun banyak kawan-kawan saya manggil saya ustadz, saya nggak mau. Saya nggak mau dipanggil ustadz. Kenapa? Ustadz itu kan artinya guru dalam bahasa Farsi, dalam bahasa Persia ya. Ustadz itu artinya guru. Kalau guru tuh ilmunya harus banyak, harus tinggi. Makanya saya cukup dipanggil bang aja udah seneng. Ini apaan sih? Main strobo, ini apaan sih main strobo kayak gini, alay banget asli. Oh, ini apa? Oh, main strobo apaan sih, alay banget asli. Kampungan banget. Ya, mobil presiden bukan, mobil menteri bukan, ya, mobil kepala lembaga non struktural bukan, mobil kepala LPNK tau nggak, lembaga pemerintah non, nih tuh mobilnya tuh mobilnya tuh, alay banget asli, main strobo apa segala macem, alay banget. Mobil kepala LPNK itu lembaga pemerintah non kementerian itu juga bukan, ya, mobil pejabat-pejabat lembaga tinggi negara lain juga bukan, tapi main strobo, pasang strobo walaupun itu cuman dalam. Itu alay banget loh asli. Dan itu bocahnya suka. Itu apa nggak tolol itu namanya. Itu namanya orang tua ngedidik anaknya biar erogan. Oh, punya mobil kayak Pajero Sport, Fortuner, itu depan Kijang Innova yang juga kerap dipasang apa totot strobo alay kampungan kayak gitu. Jadi seakan-akan diajarin kayak gitu. Itu bocah sama orang tuanya. Sengaja saya nggak tampilin muka bocahnya. Nanti malah jadi berita di sini, di tempat saya tinggal, malu pula nanti. Ya kan? Malu pula nanti saya. Nggak mau. Saya nggak mau karena di sini orang-orangnya pada julid. Gitu loh. Orangnya pada julid sih. Saya nggak mau. Makanya jadi sumpah alay banget loh. Kalau mau itu memang bener-bener mobil yang berdasarkan aturan yang ada, pakai strobo gitu ya, dibolehkan untuk pakai strobo gitu sih nggak apa-apa. Kalau ini mobil nggak ada kewenangannya untuk pakai strobo, tiba-tiba dipasangin totot, ya polisi bukan. Ya kalau mobilnya ya kalau sekalipun itu mobil anggota polisi aktif juga nggak bakalan kayak gitu juga. Atau bahkan mobil polisi militer gitu, misalkan mobil PM, ya nggak bakal gitu juga. Anggota polisi militer aktif, ya nggak gitu juga kali. Makanya jadi sayang gitu, alay banget ya kayak gitu sebenarnya alay, orang caper gitu loh. Makanya buat saya, orang-orang punya mobil kayak gitu, mobil dikasih totot, motor dikasih knalpot kayak barusan, bisingnya bukan main ya. Nih motor dikasih knalpot kayak gini nih, bukan knalpot standar, spion dicopotin, plat nomor dicopotin, apa segala macam. Itu orang motor caper gitu loh. Cuma orang-orang caper, orang-orang nyari perhatian. Orang cari perhatian, orang caper minta diakui. Itu kan orang yang namanya, orang yang waktu itu pernah saya bilang, orang yang terkena penyakit narsisism.
orang narsistik, ya kan, minta pengakuan, wah gua nih orang yang gimana gitu dan sebagainya. Itu yang bikin gua tuh jadi rada males gitu loh benernya. Jadi apa namanya, itu orang-orang yang haus validasi buat saya. Orang yang kayak gitu orang haus validasi. Kalau memang dari defaultnya motor itu udah pakai knalpot racing, atau mobil memang defaultnya pakai knalpot yang memang nggak kalem, ya itu maklum lah, memang dari sananya udah kayak gitu. Tapi kalau bukan dari sononya, tiba-tiba tiba-tiba masang kayak gitu cuma buat divalidasi doang, alah mak lu narasi sama jadi orang gitu. Makanya saya bilang tuh alay banget. Nih lihat nih yang tadi saya cerita nih. Motor plat nomor depan kagak ada, spion dicopotin, knalpot bikin ribut. Itu kan yang punya kayak gitu tuh orang caper, teman-teman. Orang cari perhatian. Gitu, benar ya? Ya, itu namanya orang haus perhatian. Makanya dia jadinya caper. Gitu. Anyway, kembali lagi ke yang tadi ya, teman-teman. Kalau saya sih mudah-mudahan ya ini bisa jadi sebuah pelajaran berharga agar kedepannya memang kalau untuk mengangkat, itulah hadis riwayat Bukhari Muslim tuh mengatakan gini, kalau seseorang itu bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Dan nasihat ini tuh akan selalu saya ingat. Nasihatnya kayak gini bunyinya, ketika segala sesuatu dimulai dengan yang tidak baik, maka akhir sesuatu itu pun juga akan berakhir tidak baik juga. Makanya ini saya singkat aja ya, saya nggak lama-lama gitu. WA. Jadi teman-teman semua yang saya hormati, pada intinya itu sih, kalau seseorang, kalau memang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Nah, kalau segala sesuatu dimulai dengan hal yang tidak baik, hasilnya pun juga akan tidak baik. Coba buktinya hampir 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini banyak hal-hal yang gak baik, karena dapat jabatannya aja dengan cara yang gak baik, dengan cara-cara culas dan curang gitu loh. Maka hasilnya juga gak baik. Allah buka semua ininya. Ini baru hampir 100 hari. Gimana kalau sudah pas mentok angka 100 hari nanti di 20 Januari yang mendatang, 20 Januari 2025 yang akan datang gitu loh. Akan banyak nanti kejadian-kejadian yang mungkin, semoga saja Kak, mudah-mudahan kejadian yang baik lah ya. Dan setahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan 2,5 tahun ke depan adalah hal-hal yang baik yang terjadi. Dan semoga dalam kurun 2,5 tahun pertama nantinya ya tidak banyak hal-hal yang gak baik lah yang terjadi, tapi malah justru hal-hal yang baik. Itu aja sih. Oke, sekian, terima kasih teman-teman, selamat sore dan sampai bertemu kembali.